Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awwinna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah, kita masih dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Terlebih lagi mudahan kita ditolong oleh Allah untuk menjauhi segala yang dilarangnya, agar hati kita, pikiran kita bersinar untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yang juga sudah kita baca salawat tadi 11 kali salawat kamilah kepada Nabi kita. Ini bulan Maulid di depan mata, tanggal 8 insya Allah itu akan masuk awal daripada bulan Maulid, dan memperingati Maulid Nabi ini sesuai dengan momennya, yaitu di Rabiul Awal. Tetapi andai kita hendak memperingatinya setiap saat, kita tidak ada apa-apa memperingati Maulid Nabi, karena dengan memperingati Maulid Nabi itu akan menambah giroh himmah kita terhadap agama kita, menambah baiknya hati dan kelakuan kita. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan datangnya bulan Maulid ini memberikan perubahan yang baik untuk diri kita, baik lahir maupun batin, terutama batin ini. Mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan atau mengendalikan yang namanya sifat penyarikan. Nah itu, sebab sifat itulah yang sangat membahayakan kita, ya. Hilang kepintaran kita, mun kita penyarikan, hilang kepintaran. Hebat tuh, berwibawa di rumah, tapi mun sudah sarik kayak orang gila. Nah, jadi itu kada dihormati. Jadi kalau anak bini kita takut dengan kita karena kita pemarahan, nah itu bukan itu karena takut, bukan karena kenapa itu menghormatinya. Ada yang menghormati karena wibawanya, pengaruhnya, bukan, tapi karena takutan lain. Nah, pada kesempatan bulan Maulid ini mudah-mudahan kita bisa membacakan tentang Maulid Nabi, tentang salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan ini menambah kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala a'ni syekhal islam fa yustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ta'ala bin anwa'il ibadat ala ma min ala man bihi fi yawmin muayyadin min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin wa yu'adu laka fi nadhiri dhalikal yawmi min kulli sanah wa ayyu ni'matin 'azzamu min ni'mati buruzi hadan nabi rahmah fi dhalikal yawm sallallahu alaihi wasallam wa sabaqahu li nahwi hadha al-hafiz ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala faqala inna ni'mata tammat bi irsali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muhassili li sa'adatid darain fa siyamu yawmin tajaddadat fihi ni'matu hasanun jamilun. Jadi tentang memperingati Maulid Nabi kita,
ketika Nabi datang ke kota Madinah melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura, puasa 10 Muharram, Nabi bertanya, "Kenapa bubuhan ikam berpuasa?" "Kami berpuasa ini karena memperingati tanda syukur kami kepada Allah, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Musa. Maka kami tanda syukur kami, lalu kami berpuasa di hari ini." Lalu dijawab Nabi, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Ujar Nabi, "Amun aku lebih berhak daripada ikam. Aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian." Fasamahu. Lalu Nabi memadahkan, "Aku lebih berhak daripada ikam." Kalau inya bubuhannya mani Nabi Musa peringati kayak itu, bakasnya Bani Israel ini imbah menyeberang dari selamat dari seberang, menyeberang itu kan peringati itu, tapi imbah di seberang Nabi Musa dihianatinya lagi, bubuhannya kayak itu tuh. Memang manusia yang paling mucil di dunia ini Bani Israel. Agamanya kan sesuai dengan bangsanya, bangsa Yahudi, dan agamanya Yahudi itu agama samawi. Lalu orang Yahudi sering membanggakan dirinya yang cerdas-cerdas, orangnya jenius orang-orang Israel itu. Jadi kami ini jadinya bangsa terhebat di dunia. Jadi dijawab oleh bubuhannya, bangsa terhebat, ujarnya, "Nabi banyak datang kepada kami." "Iya," ujar ikam, "biasanya bangsa terhebat itu sekaligus bangsa yang termucil." Karena kenapa termucil? Nabi banyak datang kepada bubuhan ikam, dan nabi-nabi rata-rata dibunuhi oleh bubuhan Bani Israel. Nah, jadi untuk berpuasa tuh kesannya aja yang lebih berhak untuk berpuasa itu aku, ujar Nabi. Nah, lalu Syekh Islam mengambil manfaat daripada itu, bahwa menggawi bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan bermacam ibadat. Bisa kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam ibadat. Di antara bersyukur kepada Allah dengan adanya Nabi kita, karena ini maulid atau maulud, itu kan diperingat. Maulid atau maulid itu orangnya yang maulid hari lahirnya, maulid. Kalau maulud itu orangnya, sama aja kok, kurang lebih. Maulud tuh dua-duanya bujur. Nah, tapi kalau yang sekarang kan digandeng dua-duanya. Imbah maulid, mulut, bukan mulut makanan artinya. Nah, itu imbah maulid, mulut makanan. Jadi dengan berbagai macam ibadah atas sesuatu yang dianugerahkan pada hari yang tertentu, dengan memberikan segala nikmat, atau karena diberikan nikmat bersyukur, karena ditolakkan bala, niqomah itu nikmat, itu nikmah dengan niqomah itu berbeda. Niqomah itu siksa, bala. Nah, niqomah. Kalau nikmat itu nikmat. Kalau pakai qop, niqomah. Nah, kadang-kadang penyanyi itu kan penyanyian itu minal afati wan nikmah, ni'mah. Kayak apa minal afati wan nikmah? Niqomah. Kalau kami selamat daripada penyakit dan niqomah, dari bala. Wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalika al-yaum min kulli sanah. Lalu dikembalikanlah demikian itu pada pandangan hari itu pada setiap tahun ditentukan. Nah, adakah lagi nikmat yang lebih besar dengan dihadirkannya Nabi kita di alam semesta ini? Nabi rahmah, ya, Nabi rahmah, Nabi karena berkah beliau semua yang nikmat-nikmat yang ada, nikmat Allah Ta'ala yang diturunkan di dunia ini satu,
yang ditunda nanti diberikan kepada orang beriman 99 karena di surga. Satu ini kita bagi seduniaan manusia, dibagi lagi kepada hewan-hewan, termasuk ayam. Ketika ada anaknya bersusun, diangkat batisnya, jangan sampai terinjak anaknya, itu termasuk bagian rahmat yang satu itu dibagi. Nah semua itu siapa? Melalui siapa? Semua melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Nah lalu digunakanlah media maulid oleh ulama kita bahari, bermaulidan, memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar hukumnya secara langsung memang kadada, tetapi secara kada langsung ada, ya. Kalaupun disebut itu bid'ah, bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, artinya jangan kita belajar baik ke pondok, ke luar negeri, ke Hadramaut, ke Mesir, kemana-mana. Kalau ke Hadramaut kada dapang, itulah yang biasa ke Mesir karena banyak anunya juga, ke Mesir, ke Maroko. Kena imbah bulik bid'ahkan, jadi sewarna itu aja belajar ilmu spesial membid'ahkan orang aja. Nah itu kan spesial membid'ah, bid'ah sedikit, bid'ah berdoa tuntung sembahyang, bid'ah kada ada dalilnya. Ya kalau tuh bid'ah berataan, kalau bid'ah berataan ini kamu kada kau bergerak pakai Mac, bid'ah. Ya kalau tuh berpesawat, ayo karena memang pesawat zaman Nabi kadada, ya kan, ayo menggunakan pesawat dari Indonesia, ya sudah. Sampai sampai di tanah haram, ayo pakai unta. Coba kan mulai Jeddah itu ke Mekah 70 kiloan pakai unta, hanya dari Mekah ke pakai napa itu, pakai unta pulang. Dari ke Madinah, dari Madinah ke Mekah pulang pakai onta beratan kayak apa ente? Bid'ah. Pakai HP bid'ah. Pakai lampu bid'ah. Masjid pakai AC bid'ah. Pakai kada boleh tuh, kada dari zaman Nabi. Hubungannya dengan ibadah tuh hubungannya dengan ibadah. Lantainya kada boleh pakai porselen, kada boleh pakai keramik atau apa itu marmer, kada boleh. Bid'ah di zaman Nabi. Masjid Nabi anu aja di atas tanah aja betikar, dan kada boleh pakai atap multiroof atau atap genteng macam-macam, harus pakai daun kurma. Kumpulakan situ di Mekah mula masjid. Sembahyang kada boleh pakai baju ini, sebab Nabi kada pakai baju kayak ini waktu sembahyang. Bid'ah semuaan. Kada boleh dakwah di YouTube, bid'ah. Nabi kada, dan dakwah kada boleh di amplopi, haram karena Nabi kada di amplopi bahare. Bid'ah juga. Ayo. Nah, maka segala yang baik itu ambil aja selama kada meruntuhkan, tidak merekonstruksi bangunan syariat itu yang memang sudah ada tertentu, itu hanyar, itu dilarang. Amunnya baik-baik aja, semuanya bid'ah terus. Nah, jadi kita jangan umpatan orang itu. Nah, lalu siapa yang ulama yang menganggap sunnah untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, beliau, sesungguhnya nikmat itu sempurna dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari Nabi kita itulah berhasil untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Itu ujar Al-Hafiz lain gelar orang Al-Hafiz hafal Quran aja ini. Ini Al-Hafiz diberikan gelar kepada orang yang
Berapa Al-Hafiz ini 100.000 hafal hadis. Beliau ini paham benar kalau tuh daripada Ibnu Rajab dari madhab Hambali. Ujar Sayyidin, sesungguhnya nikmat itu sudah sempurna dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW yang menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sempurna itu dengan diutusnya Nabi kita. Jadi kita bisi rumah tuh ganal, duit sampai 7 turunan kada habis. Nah, itu nikmat juga, tapi belum sempurna, kada sempurna nikmat kita. Yang paling sempurna nikmat itu ketika Nabi kita diutus. Karena bagian-bagian nikmat yang ada pada diri kita itu asalnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Pian berbahagia itu dari Nabi, pian berkelakuan baik itu dari Nabi, pian kawa sembahyang dari Nabi, pian kawa puasa dari Nabi. Apapun yang baik-baik itu semua dari Nabi, yang titipan dari Allah, yang diunjuk kepada Nabi, kemudian Nabi membaginya. Apa di Quran menyebutkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus engkau ya Muhammad, kada kami utus engkau ya Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Itu Nabi kita itu. Dan harus diyakinkan. Nah, tanda syukur kita kepada Allah, ya, lalu kita memperingatinya. Nah, dan ujar Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, maulid itu ujar Sayyidin yang dibaca, yang mana dibaca di dalamnya Al-Quran, kemudian dibaca sirah Nabi, setelah itu ada nasihat di dalamnya, setelah itu ada makanan di dalamnya, maka itu adalah gawian yusabu fa'iluha, diberi pahala orang yang menggawinya. Gawian yang paling bagus itu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di mana ada kemarin kita baca bahwa memperingati maulid ini, ujar Sidin, aku sudah membuktikan, sudah ujar ribu mujarrab, aku membuktikan dengan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Sidin, maka rezeki dalam setahunan itu kada berkurang, diberi oleh Allah Ta'ala rezeki dalam setahunan. Artinya nangka ini, kalau ada aja duit pas orang hendak bermaulidan, langsung kalau perlu kita yang berdatang, ya minimal kalau ada orang datang ke wadah kita bertagihan minta gasan memperingati maulid, supaya kita ada kerjasama, duit kita misalnya 20.000, lalu kita memberi 10.000, itu banyak benar tuh membarinya tuh, banyak benar tuh memberi. Duit kita 20 ribuannya aja lagi, ada orang datang 10.000 nih gasan nukar baras sekilo aja lagi, baras kan kau aja makan biar kada baiwak, penting nah 10.000 kita memberi, banyak benar itu memberi 10.000. Nah kalau duit kita semiliar pang, memberi 1 juta, seke ngarannya 1 juta. Kalau duit semiliar tuh bari ya 5 juta kah, 10 juta kah, nyaman memperingati. Ini bukan mengunjuki panitia, berniat memperingati Nabi Muhammad, nabiku, aku sayang dengan nabiku. Ulang tahun bini kita aja berapa kita mengeluarkan duit, ya kan, apalagi ini nabi kita. Segala kebaikan itu asalnya dari nabi kita, lalu kita memperingati, dan yang paling berhak pantas diperingati itu untuk itu nabi kita juga, yang Allah Ta'ala sendiri memuji benar dengan nabi kita. Nah, lalu apa jar maulid itu? Apakah bid'ah? Kada bid'ah, bid'ahnya bid'ah hasanah, ya. Tapi isi yang di dalam peringatan maulid itu apa? Di Quran menyebutkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu memberi
manfaat bagi orang yang beriman. Nah, di mana adanya peringatan tadi? Mengingatkan orang tuh di mana? Di Maulid, di Isra Mi'raj, di syiar-syiar agama yang lainnya. Syiar agama yang terbesar adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wasu'ilal imamul muhaqqiq Abu Zar'ah al-Iraqi an fi'lil maulid. Beliau ditanya, ya, Abu Zar'ah al-Iraqi tentang melakukan peringatan maulid. Mustahabun am makruh? Apakah memperingati maulid itu dianjurkan, mustahab, disunnahkan, atau hukumnya makruh? Wahal warada fihi syai'un, apakah ada keterangan, sesuatu keterangan walaupun sedikit keterangan tentang memperingati maulid? Au fi'lahu man yuqtada bihi, atau melakukannya orang-orang yang diikuti, umpat-umpatan aja kita, kayak apa hukumnya yang umpat ikut-ikutan? Fa ajaba biqaulihi, lalu beliau menjawab, al walimatu walimah, ya, wa it'amut ta'am walimah. Napa itu acara kayak resepsi, peringatan, walimatul arus, walimatul safar, memperingati orang basunat, ini kan itu walimah juga, walimah bepengantenan, walimah juga mengundangi orang anak naik haji, walimah juga. Nah, walimah, al walimatu, walimah itu wa it'amut ta'am, memberi orang makan, mustahabun fi kulli waqtin. Secara umum, ujar Sidin, memperingati walimah, ada walimah yang kadang memberatkan lah, walimah itu jangan sampai memberatkan kita, kayak itu. Jangan sampai memberatkan kita. Anak bepengantenan, seorang duit pas-pasan, lalu berhutang dulu ke bank, yang digadaikan rumah, lalu memperingati bepengantenan. Ini contoh agak dulu menyimpang sedikit. Lalu kita memperingati walimah, walimatul arus untuk anak-anaknya juga. Dasar kasihan kuitan ditekatnya benar. Coba bagus-bagus jadi anak. Kan melihat aja kondisi keuangan orang tua tahu banarinya. Dipaksanya bahai supan kita amun kada bepengantenan di gedung kawalan pian kan banyak, keluarga banyak. Bininya cocok yo kada melihat keadaan ekonomi seorang lain. Ente bisi duit se-M situ ayu ja, dengan duit itu baca ini duit 10 jutaannya aja, ditambah orang berdatang 50 juta 60 juta kalau itu aja duitnya. Lalu hendak baacaraan di gedung, jangan kenapa yuk supaya kita supan, karena ente acara di gedung beratus juta, rumah akan digadayakan. Ayo digadayakanlah rumah, digadayakan rumah. Ulun bepandir ini kada ini contohnya, tapi bekejadian banyak. Digadayakan rumah, nanti kan rumah 300 juta. Rumahnya kan harganya 2 eman misalnya, kan masih ada digadayakan rumah. Gawian itu-ituannya aja. Yang diharapkan 300 juta tabulik aja amplop itu. Pejabat eselon 1 bos itu buka aja bos ada kah orang amplopi 5 juta, ada 500 sejuta nyada pang lain bepaksaan awas lah kada membari, kami ancam. Nah itu kada sekali dibuka amplopnya 20 jutaan, yang keluar 200 jutaan, 180 juta hutang.
hutang bertahun-tahunnya itu bertahun-tahun menyandang duit tadi, membayar kredit tadi, sampai kada kau lagi membayar. Akhirnya kalang kabut menjual rumahnya, mau kada mau dijual rumah tadian, kasihan. Hasilnya mana? Hasilnya dari peringatan di gedung itu orang hanya mamanya, abahnya, pengantennya. Nah, di sini aja ditapak orang, nah, luar biasa lah. Nah, pengantin milenial yang paling hebat ini, paling rame di kampung kita, piannya aja pertama kali di sini aja ditapuk orang, sudah orang boleh kayak bayar utangnya kita, itu aja. Orang apakah melarang? Kada dilarang. Hendak memakai stadion kasih itu, undang orang sesamarian, amun duitnya aja ada, bungul kada. Apalagi kalau orang sampai menutup jalan, duit banyak menutup jalan sampai 2-3 hari nutup jalan, itu kan duit banyak, bermiliar, pakai gedung supaya jangan terganggu orang. Kalau duitnya 20 miliar, amun duit kada ada disesuaikan. Kalau orang berdatang, terserah pian aja berdatang. Kalau banyak kami ramiakan, kalau kada sederhana aja disesuaikan. Jadi bukan gara-gara mahar perkawinan kada jadi, padahal itu utama. Yang datang pemuda yang ganteng, keturunannya baik-baik, orangnya bagus juga, tapi nya kada mampu, bagus orangnya, babiniannya sugih, kada salahnya itu diraih laki-laki itu. Ya kalau tuh miskin jar jangan mahal akhlaknya itu, orangnya ganteng tapi amunnya orangnya baik akhlaknya, orangnya jelek benar berpikir cari yang nganta ya kan itu. Soalnya ujar kekawalannya Ikam nih, jadinya bini Ikam cantik benar, bini Ikam tuh ya itu pang jar aku memperbaiki keturunan jar, laki-lakinya jelek, memperbaiki keturunan jar. Ujar kawalannya, bujur Ikam memperbaiki keturunan, tapi orang lain Ikam rusak keturunannya. Astagfirullahaladzim. Nah jadi kada usah ngalihakan, walaupun kita walimatul arus itu disunnahkan, kada salahnya diramiakan serami-raminya kalau ada dananya, supaya jangan memberatkan diri kita sendiri. Akhirnya Bapak Mai menyandangnya, acaranya cuma jam 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam aja acaranya. Menyandangnya sampai 5 tahun. Gara-gara hendak itu penting beberapa kada lawas bercerai juga misalnya. Nah, kalau itu misalnya kada kejadian. Nikah di pinggir di higa Ka'bah, nikah sekali cerai juga buliknya. Aduh sayang macam-macam, maka nikah karena di udara, nikah di dalam banyu, apa baik nikah di atas jar cari kegiatan lain aja, karena istilah banyalam di banyu, mbah bapak ngantenan bahan taman di banyu, karena kan sudah ini mbah nikah di dalam banyu sudah yang mbah model-model itu hak orang aja terserah tapi kan 1-2 orang aja kayak itu, kita pakai jalur yang normal aja. Nah kembali untuk memperingati maulid kita ini, besar-besaran kita berniat-niat, mudahan kalau aku banyak rezeki hendak mengadakan maulid sorangan, kalau perlu di masjid subulana nih, hendak aku biar duitku aja bubuhannya kada pang, karena aku manunya nanggungnya berataan, pokoknya 100% aku nanggung, tapi kalau hendak yang menyumbang ayo ja, kasihan, penting aku kalau pas kita cair. Kenapa? Tanda cintaku dengan Nabi, bila lagi aku memperingati dekat dengan Nabi aku, inilah buah apa jar itu ujar orang kenang-kenanganku karena di akhirat bersama Nabi, bahwa aku pernah memperingati maulid Nabi, tanda aku cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang mana itu dikatakan itu bid'ah. Orang mencintai Nabi, orang memikirkan kenapa, ada pertanyaan kenapa Ikam memperingati maulid terlalunya bang. Orang itu kan tanda cinta dengan Nabi, orang tanda cinta dengan Nabi, kenapa masih ditanya-tanya? Karena tidak boleh ada cinta kita di atas
selain Allah dengan Nabi kita. Itu harus di atas segala-galanya. Dan Nabi itu tidak percuma kita mencintai, karena beliau memang melebihi cinta abah mama kita kepada kita. Cinta Nabi itu mulai sidin hidup sampai sidin bentukannya memang dari Allah Ta'ala, sampai dikubur, sampai di alam barzah, sampai di yaumil mahsyar. Nabi selalu melindungi kita, bahkan sampai di titian siratal mustaqim. Tegugur kita kalau kadang membawa Nabi. Aku jar ada takwa, ada aja takwa, bertakwa. Kalau aku yang penting aku bertakwa. Muha ikan bertakwa itu dari siapa muha? Dari siapa? Kalau bukan dari Nabi, berakhlak-akhlak kita dengan Nabi. Orang memberi pian sepeda motor aja tuh, atau memberi rumah seumuran tuh pian ganang tuh. Apalagi memberi pian bukuan dari ujung rambut, dari ujung kaki. Itu Nabi berataan tuh, yang mau unjuk itu dari Nabi berataan. Tidak kuciptakan langit dan bumi, tidak kuciptakan alam semesta, tidak diciptakan matahari, bulan, termasuk kita, karena Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam aja itu sampai bisa nikah, sehingga sidin nikah, lalu lahirlah kita. Karena apa? Karena sidin membaca salawat tuh, bersalawat kepada Nabi. Maharnya salawatnya kan 1000 kali tuh, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 500 kali sidin kawa sekali napas. 500 kali aja habis napas sidin. Siapa ini kawa aja dibayar berhutang sisanya. Wajar aja kan Nabi Adam itu kuat napas sidin sampai 500 kali itu, karena sidin 40 hasta tinggi sidin. Kalau 40 hasta, 4 hasta ini nangka ini. Ini sehasta 2, 3. Berarti sekitar 40 hasta itu sekitar 60 meteran itulah. Coba pian ukur seorang karena di rumah. Nih 4 hasta berapa meter? 4 hasta kali 10. Kan 40 hasta. Ganal kalau jantung kan, jantung dengan hati kan ada di kiri, ada di kanan. Paru-paru yang di kiri agak kecil karena ada jantung juga di situ. Yang di kanan agak besar paru-parunya. Itu ganal paru-parunya Sayyidina Adam alaihissalam, sehingga sidin membaca yang 1000 kali tadi 500 kali sekali napas itu. Kawasin kenapa? Paru-paru sidin ganal. Jadi kawa. Coba lihat di pemain bol itu di luar negeri itu, ganal-ganal kalau awaknya. Memang pertama fisik dilatih, terus postur tubuhnya yang ganal, sehingga paru-parunya ganal juga, kuat juga kalau bernapas. Lihat Ronaldo lajunya, karenanya ganal orangnya 180-an yang ganal. Nah orang Arab kan banyak juga yang masuk Piala Dunia itu karena ganal-ganal awaknya. Malah ada yang ganal daripada Ronaldo. Tapi kenapa jar? Bubuan yang dari Saudi itu, dari Jazirah Arab itu ganalnya daripada Ronaldo, sama lebih ganal. Kenapa? Bukahnya terlambat, laju juga masih kalah dengan Ronaldo. Kenapa laju? Peralatannya ganal, itu yang membarati. Peralatannya itu yang mulah barat, itu yang nah kalah di situ bubuhan orang sana. Alatnya itu yang membarati sehingga tak Nah lalu Nabi kita nikah dengan Sayyidatuna Hawa. Ya sampai ke kita ini. Berkat siapa itu? Berkat Nabi kita. Masa itu aja? Masa salawat itu aja? Emang kada bersalawat kada jadi kawin sih dan berkat Nabi kita. Jadi sebukan awak Nabi kita itu belum lagi. Ayo belum puas. Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Yang pertama diciptakan Allah apa? Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tah. Nur Nabi kita. Kalau bertanya dah, ya, bubuhannya hadis itu hadis ini, cari seorang, jangan langsung
memadahkan itu hadis palsu, itu hadis maudhu, itu hadis hasan, kecuali keluar dari mulut muhaddis juga, ahli hadis juga. Amun keluar dari mulut Abu Janda, keluar dari Karang Putihnya, ini diulahnya juga. Ini keluar dari mulut para ulama yang memakai juga. Misalnya yang dipakai untuk menentukan hadis itu tahdzibut tahdzib, jarah wa ta'dil, mizanul i'tidal, itu yang memeriksa menentukan hadis itu, hadis ini kualitasnya apakah sahih, apakah hasan, apakah maudhu dan lain sebagainya. Dilihat itu nah ini hadis tentang karena sidin kada cocok di otaknya lalu maudhu jar. Ini mimpi orang Israel aja nyamannya kalau pinakatulahan ikam dengan nabi kita. Kalau pinakatulahan dengan Habib Ali, para ulama besar kita, para wali al-arif billah itu. Sahibul Maulid aja memadahkan hadis. Hadis itu ada di Maulid Habsyi itu. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Nur nabi kita yang pertama diciptakan. Lalu manusia yang pertama diciptakan siapa? Nabi Adam. Nah lalu kayak apa? Yang pertama diciptakan nur nabi kita. Manusia yang pertama diciptakan Nabi Adam alaihissalam, fisiknya. Lalu Nabi Adam diciptakan dari mana? Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tanah asalnya dari mana? Diciptakan dari banyu, air. Air dari mana? Air dari api. Air dari angin. Angin dari mana? Angin dari api. Api asalnya, asal mulanya dari mana? Api asalnya dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalinya Nabi Adam tuh dari nur Nabi kita juga, hakikatnya dari nur Nabi kita juga. Dan berputar situ. Jadi kisahnya aja Nabi itu Aburruh memang nyata. Kisahnya aja Nabi itu Nabi Adam tuh Abul Bashar. Abahnya fisik manusia, padahal asalnya dari nabi kita juga, nur nabi kita. Dan nabi kita itu yang berada di Madinah itu adalah ainnya, pongkolannya rahmat tadi, andaknya ke Nabi Adam. Makanya nur nabi kita itu berpindah-pindah dari Nabi Adam sampai ke Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya kalau waktu Abdullah bin Abdul Muthalib, nur nabi kita ada di situ di tulang sulbi sidin. Sebelum berpindah ke kandungannya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, itu bebinian sampai memasang kemah di rumah sidin Bokuliling. Ibaratnya Pak Epi ini nalah masih bujang misalnya, rumah sini sampai muka sana nah berjejer bebinian hendak dikawini oleh Abdullah. Kenapa? Ada nur nabi kita, begitu dahsyatnya nur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sidin nikah, peraya bebinian sudah berpindah ke Sayyidatuna Aminah. Nah lalu ada kelompok-kelompok tertentu, abah Nabi kafir, mama Nabi kafir, Uma itu purun banar. Habib Umar sampai nangis nah. Ujar sidin sampai hatinya ikam memadahkan mama Nabi itu kafir. Anu muntung itu nah. Coba pang cari, jangan nang kaya WC, nang kaya tahi, minta maaf lah, nang kaya tahi Bu Pandir. Untuk itu coba pang cari, pilih kata-kata yang kada mesti dibahas, itu kada usah dibahas abah Nabi kafir, mama Nabi kafir. Apa garang untungnya ikam? Akhlak ikam dengan Nabi andai kata bujur juga, tapi naudzubillah kada mungkin. Kada baik juga kalau ikam kada beradab dengan Nabi. Nabi itu nabi ikam, itu al-abil akbar. Lebih kita agungkan daripada abah kita sendiri. Abah pian aja dipadahkan orang kafir, ya apa sakit hati kalau tuh. Nabi ketika ini, karena kita berbalik situ supaya kita ada beradab dengan Nabi kita, itu perlu lo adab dengan Nabi kita.
Ulun beetika dengan pian aja, ulun kalau kada beakhlak dengan pian, mungkin pian ampihi sudah ulun kada pada beakhlak pang, itu pun merasa masih kurang lawan pian. Ya kalau tuh sempian jikanya kada beakhlak dengan ulun bisa kada nyaman juga, pian terima dengan baik, maka ada keharmonisan di antara kita. Hubungan emosional yang baik ini yang perlu kita bina. Nah, sekarang dengan nabi kita loh. Nabi kita, nabi terbaik, dan nabi satu-satunya nabi yang ketemu dengan Allah Ta'ala. Nabi kita satu-satunya nabi yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, sehingga manusia seluruh dunia itu mengakui kebesaran nabi. Ini lain ceramah maulid lah. Ini dalam rangka maulid, dalam rangka kita menceritakan nabi kita nih. Mudah-mudahan ulun yang bekesah nih, mudahan tambah memuliakan nabi, mengagungkan nabi kita agungkan nabi, jangan takut sama sekali. Dulu ada di masjid raya meninggal pengurangnya, apa jar mengagungkan nabi itu, karena kita bisa mengkultuskan. Jangan didengar itu orang gila, nanti mengkultuskan. Tidak bakalan. Itu sudah disetting Allah Ta'ala untuk memuji nabi kita. Kada bakalan kita sampai menjadikan nabi kita Tuhan, kada mungkin. Dan justru kita, kalau kurang kita memuji, berarti memfitnah nabi kita. Karena nabi kita memang mulia, lalu kita menganggap nabi biasa. Apa tidak ya kalau tuh orang presiden Jokowi itu muhasidin walaupun kayak tukang bakso, kita badahkan sidin Pak Jokowi RT sarik sidin. Presiden itu biar kurus, presiden kan bagus kita. Presiden, apalagi nabi kita harus kita hormati kan, Pak Jokowi presiden. Sidin datang kada kawa dikeran. Nah, apalagi nabi kita secara rohani, nabi kita luar biasa. Secara jasmani nabi kita kada ada tandingannya. Nabi Yusuf terkenal gantengnya. 2 kali Nabi Yusuf itu hanya sama dengan Nabi kita kegantengannya. Dan itu Nabi kita yang menyayangi melebihi mama kita seorang. Ulun ulangilah, Nabi kita tuh menyayangi kita melebihi mama kita sendiri. Itu yang kita peringati maulidnya. Dipadahkan bid'ah lah. Kita memperingati anak kita aja kada bid'ah, apalagi ini ibadah. Menyebut nama Nabi aja ibadah. Kalau perlu pian minta maaf ulun karena melajari pian, mudahan ulun kawajo ma'amalakan nah yang ini sebiji ujar Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit di kitab tuh murid sidin. Kalau manuakan ujar sidin, kalau kita membaca tasyahud kita kada kawa khusyuk secara totalitas di keseluruhan sholat itu, minimal diantaranya ada 4. Diantaranya itu waktu ikam ujar sidin membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita berpandiran dengan Nabi itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan ampih pian ulang-ulangi sampai ada jawaban dari Nabi alaikassalam. Kawalah pian yang mendengar Nabi menjawab, tanda bahwa pian bujur-bujur menagur Nabi. Kada kawa kalau kita sampai kayak itu buan wali yang kawa mendengar jawaban Nabi itu. Boh, masa mungkin? Jangan dipakai otak ikang. Ini kita berbicara di dimensi lain ini. Di alam roh. Nabi Abul Arwah, segala yang bergerak, mata kita, awak kita berfungsi ini kenapa? Pian adalah gunanya, ulun adalah manfaatnya. Ketika roh kita keluar, adalah orang telah meninggal dunia si utuh. Maulah orang tuh karena meninggalkan dunia, berarti kan dibawa jasad-jasadnya dibawakan ke tuh dikubur. Kalau maulah bininya sayang benar dengan lakinya kada mau berpisah, maulah jenazahnya itu diandak sampai 4-5 hari di rumah, kada mau. Kalau bahkan orang sampai 24 jam lewat sudah berbau, itu sudah dibawa sudah. Kenapa sampai berbau? Karena kada ada roh. Jadi yang berharga itu jasad ini berharga, cuma jasad ini menempat akan roh. Makanya jasad ini perlu kuat untuk, karena roh itu yang suci tadi, roh tadi. Nah ada roh, karena ada roh itu asalnya dari mana? Dari nur Nabi Muhammad, beratani dari Nabi kita, berataan. Jadi kita melihat pakai Nabi kita,
mendengar pandangan dari Nabi kita berataan. Ya kalau tak. Nah, lalu kita tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang sangat mencintai kita, melebihi abah mama kita, diperhatikan sidin kita ini mulai sidin hidup sampai ke mati. Mulai hidup sidin memperhatikan kehidupan kita. Umat ulun ya Allah tolong jagakan, umat ulun sayangi akan. Bahkan Nabi minta kepada Allah, ya Allah mohon kalau diperbal umat ulun, jangan sampai umat ulun itu supan kenanya membaca segala kejelekannya. Tanggal sekian aku melanji, tanggal sekian aku berzina, tanggal sekian supan kalau dibaca. Amun kada baca supan dipukuli malaikat, paksa dibaca. Nah itu Nabi memikirkan tuh, ya Allah jangan sampai umat ulun tuh, di Quran memang ada kayak itu, jangan sampai ada umat ulun yang kayak itu. Kayak apa caranya? Ulun kena yang memeriksanya, kena ulun yang manunya, memberi syafaatnya. Ulun gunakan hak apa itu ngarannya kalau presiden tuh? Hak. Nah, itu sambatannya tadi, hak itu ujar Pak Anu. Terima kasih Pak Amri, ada juga. Nah, hak itu kalau Nabi boleh Nabi manu, dan itu Nabi memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, dan Nabi bahkan Nabi berani memberikan jaminan karena memang dari Allah, syafaati lil kabari min ummati yaumil qiyamah. Karena umatku yang banyak dosanya, karena aku yang memberi syafaat. Tapi bubuannya, oh kalau kayak itu kita dapat syafaat Nabi, kita minum aja, kita berzina aja, kita ayo gawi ikam itu. Sesuai aja ikam menggawi itu, akibatnya ikam kalau kada bertobat dipukuli orang juga, sengsara di dunia juga. Kalau kada bertobat kan sampat luka, sampat terigat juga, tapi kalau minta ampun. Nah, Nabi memberi syafaat. Lalu ujar Nabi, karena ya Allah, ini nih kita menganukan baiknya Nabi lawan kita. Bukan cerita ini menyuruh kita lalu kada mau beribadat. Nabi itu tahu diampuni oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa terdahulu dan akan datang. Nabi dahsyat ibadah beliau. Amun kita kada kada cinta dengan Nabi ngarannya kalau kita banyak melanggar. Karena ciri orang cinta mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Lalu ujar Nabi, supaya umat ulun itu kasihan karena biar masuk ke satu bilik aja, jadi begitu keluar dari bilik itu sudah diampuni, jadinya kada supan lagi, dihapus sudah catatan yang kada baiknya itu. Ujar Allah Ta'ala, kalau dibahasakan ini, nah Allah Ta'ala tidak mengabulkan itu bukan karena kada cinta, karena orang yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah Nabi kita. Ujar Allah Ta'ala, permohonan engkau itu tidak kukabulkan bukan berarti aku kada senang, aku akan memberikan yang lebih daripada itu. Kenapa ujaran? Sebab kalau engkau yang memeriksa umat engkau, engkau ini kan kekasihku, dan engkau ini dengan umat sayang benar dengan umat pian. Engkau itu kasihan pian, tetangis pian di dalam itu kalau melihati si A dosanya sekian, Nabi melihat itu dihapuskan. Nabi sempat tahu kalau tuh, sempat tahu Nabi. Jangan jar Allah Ta'ala, kayak ini aja sudah, karena aku cintaku lawan engkau, kayak ini aja, aku aja yang tahunya. Pokoknya karena aku memandang engkau, maka umat engkau begitu keluar sudah ku ampuni berataan. Diampuni semua. Saking Nabi itu perhatiannya dengan kita, hendak mati mengganang kita, ya, waktu hidup mengganang kita, di surga, di alam mana itu, waktu berbangkit yang dilihat Jibril, yang dilihat Israfil, Mikail, ketemu sin Jibril memusut-musut mata, buka Nabi melihat Jibril. Umat ulun mana ya Jibril, kemana umat ulun tuh yang dicari, bukan kita dicari Nabi kita. Dan pian ini pasti mati, ulun mati, kita mati, bahkan berjumpa dengan Nabi di kuburan akan berjumpa.
Makanya kalau orang memang betul-betul melalui maulid tadi inya mengerahkan hartanya, mengerahkan cintanya, insya Allah pasti aja bertemu Nabi. Amun sudah bertemu Nabi di kuburan, apa malaikat mungkar nakir manakune, apa ini orang dicintai Nabi, apa kita manakuni membuang-buang waktu, tanda kita menghormati Nabi kita, Nabi Muhammad. Kadusa kita takune, kadusa. Nabi itu bujur-bujur dimuliakan Allah Ta'ala loh. Wa rafa'na laka dzikrak, telah kami angkat sebutan engkau ya Muhammad. Nama Nabi diangkat setinggi-tingginya. Kita memuji setinggi apapun kada kawa mengalahkan pujian Allah Ta'ala kepada Nabi. Asal jangan pian memuji Nabi itu menjadikan Nabi Tuhan, itu aja. Puji aja Nabi. Segala hal yang baik pasti dilaksanakan dengan Nabi. Dan itu punya dalil-dalilnya dan fakta sejarahnya tentang kehebatan Nabi, tentang keistimewaan Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi lain. Itulah Nabi kita Muhammad. Sekarang ini jadi Nabi pian, jadi Nabi pian, jadi Nabi ulun juga. Mudah-mudahan kita sampai ke mati kada bergeser hati kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pian tuh ahli fikih, hebat di ilmu fikih, yang seikung tauhid, yang seikung di ilmu tasawuf, bahkan ada yang meramu tiga-tiganya hebat di ilmu itu, hebat benar. Tapi dengan Nabi biasa-biasa aja, hancur beratan itu, kada ada gunanya, kada ada manfaatnya, jadi ulama ompong, ulama kering kerontang, kada ada apa-apanya. Kenapa? Kada beingat dengan Nabi, berarti anggitnya aja maju. Bertauhid, mencari Allah, bujurlah tuh aja, bujur tauhidnya. Tapi kalau kada digandeng dengan bahwa ikam bisa bertauhid tuh, kalau bukan karena Nabi kada kau bertauhid, lalu hendak mencari Tuhan, bepada sampai pasti kada sampai. Kenapa? Bertauhidnya kada bergandeng dengan hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Ia jadi Tuhan akhirnya bertauhid, merasa jadi Tuhan. Minimal kada menjadi Tuhan, merasa bahwa diri inya lah yang hebat, walaupun inya bepada kada lain itu gerakan Tuhan. Muntungnya bepada kada lain gerakan Tuhan, tapi hakikat batinnya tetap aja inya merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga orang lain dianggap kada bagus, pengajian yang lain, ilmu yang lain kada baik, kayak itu. Nah, kalau yang digandeng Nabi Muhammad, pasti aman kita, pasti aman. Makanya begitu di awal-awal Islam itu, dimana pemikiran-pemikiran itu belum terlalu banyak bercampur macam-macam, sehingga yang ngarannya memuliakan Nabi, memperingati Maulid Nabi itu bujur-bujur dilaksanakan dengan besar-besaran. Jadi memberi orang makan, berperingatan walimah setiap waktu. Nah, itu disunnahkan. Bagaimana apabila di situ disertai mengandung senangnya dengan kehadiran nur kenabian di bulan yang mulia ini. Karena ada bulan malam Senin itu, malam Senin kelahiran Nabi, dan berada di bulan Rabiul Awal. Nah, sedangkan kita memberi makan, memberi walimah, memberi makan orang, memperingati mengadakan resepsi macam-macam tadi, itu sudah disunnahkan, dianggap mustahab. Bagaimana orang yang gembira dengan kehadiran Nabi kita di bulan yang mulia ini, lalu inya mengadakan walimah juga, yaitu maulid tadi. Di mana bid'ahnya? Wala na'lamu dzalika minas salaf. Kami tidak mengetahui demikian itu dari para salaf. Wala yalzamu min kaunihi bid'atan kaunuhu makruhan. Ya. Fakam min bid'atin mustahabbah bal wajibun.
Seberapa banyak ya dari bid'ah yang mustahabbah ada, bahkan ada bid'ah itu yang wajib. Bid'ah, jadi jangan bid'ah itu semua dolalah. Bid'ah itu ada juga yang wajib. Wajib bid'ah ada, bid'ah wajib. Membukukan Quran wajib, bahkan membarisi Quran itu wajib. Dulu Quran itu jangankan barisnya, pian membedakan shin dengan sin, kada ada betitik, titik tiganya itu, ba ya itu kada tahu. Jadi orang yang anu aja. Lalu ulama melakukan bid'ah yang wajib, dibarisi Quran itu. Yang pertama dulu dikumpulkan Quran itu. Nabi kada menyuruh itu. Bid'ah aja tuh, tapi bid'ah wajib. Lalu dibarisi Quran itu, bebaris. Apa, dititiki dulu. Membedakan kho dengan ha. Membedakan ha, kho, jim. Ya. Membedakan ghawen dengan ain. Dengan gha dengan a, coba tidak dibaca a berataan, lalu dititiki dulu itu. Setelah dititiki, bikin lagi bid'ah yang baru, dibarisi supaya orang tinggal membaca. Sedangkan bebaris saja kada bisa membaca, apalagi kada bebaris. Lalu dibarisi Quran itu. Setelah dibarisi, kasihan pulang bebuannya, lalu ditandai lagi jusannya. Setiap jus tuh kada dari zaman Nabi tuh nyuruh tandai jus 9 lembar per jus itu. Nah setelah itu jus, siapa tahu bebuannya kada sanggup langsung membaca sekali hadap 1 jus itu, lalu diulah lagi seperempat, ada rubuknya, ada nisib, ada sulus. Kalau rubuk tulisan di Quran tuh berarti kita hanya seperempat baca. Kalau sudah nispun, an-nisbu itu separuh sudah. Kalau sulus itu sudah 2/3, berarti tinggal 1/4, 1 juz sudah. Ditandai lagi. Oh kasihan pulang bebuahannya, kurang tahu belajar, hanya diberi keterangan anu aja. Apa kada tahu yang di mana-mana wakaf lazim, wakaf yang kada boleh, lalu ditandai ada lam, ada mim, ada qaffa, macam-macam itu anu tandanya. Di Quran biasa diberi, kalau lam itu diberi tanda kada boleh berhenti di situ. Kalau wakaf to bagus berhenti, terus boleh juga, tapi lebih bagus berhenti. Macam-macam keterangannya itu ulama semua antum manuakan supaya kita tinggal nyaman. Yang kada boleh mau ulah bid'ah, sembahyang maghrib diulah 4, kurang jar, kurang puas jar 4 aja boleh jar, anu 3 kada apa-apa, kalau 4 berlebih sedikit, tapi kada sesuai. Nah kayak orang ditangkap polisi, jangan polisi lah, karena lah ditangkap nih, ditangkap security, anu malingnya berdua, ujar security, ini 1 Juni kan itu hari Pancasila. Ujar security, Pancasila ada berapa? Ada 6 pak. Dipukuli security, dipukulinya 6. Ikam dasar Pancasila dipadahkan 6. Pukulinya bejauh masuk. Ditangkap berdua itu, disekap. Ujar kawalnya, kenapa ikam Pancasila ngaran Panca tuh 5, kenapa ikam jawab 6? Ujarnya 6 aja dipukulinya, apalagi ku jawab 5 ujarnya. Nah pas benar ya kalau tuh. Nah itu ngarannya mah ada-ada. Kalau mah ada-ada, tetapi kalau kada merekonstruksi, tidak menghancur, mengulang kembali, mengulah syariat baru lagi, itu yang kada boleh. Nah masjid tempat sembahyang Nabi, tempat sembahyang yang kita iakan kan tempat sembahyang, kada boleh bekami situ, kada boleh berjualan situ, sama nang kayak Nabi fungsinya. Tapi bentuk bangunannya berbeda di zaman Nabi. Di zaman kita nih ada AC. Kenapa kada AC kalau ada duitnya aja? Kalau kada sanggup AC pakai kipas angin. Di zaman Nabi kada ada Mac, sekarang ada Mac. Kenapa kada anu? Kan kada tapi fungsi masjid tidak berkurang, ini malah membantu fungsi masjid. Bid'ah ini ngadanya bid'ah hasanah. Giliran Mac kada bid'ah bebannya. Giran bermaulid bid'ah datang mana? Bahkan ada
bermaulid haram, tapi nya mau aja ceramah di bulan maulid itu. Ente aduh, nang kayak apa cinta dengan Nabi dipertanyakan. Ini kesimpulannya ki ulun membela-belain ini tentang maulid Nabi kita ini dalam rangka menambah cinta kita kepada Nabi. Kalau ulun biasanya mari kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mudahan ulun kawajo menggawi. Tapi untuk satu ini wajib ulun sampaikan agar pian beratan dan ulun juga untuk cinta kepada Nabi kita. Jangan sampai tergeser sedikit pun, agar diganang bahwa Nabi kita itulah orang yang betul-betul memperhatikan kita, yang wajib kita bersyukur kepada Allah, kepada Nabi kita. Di antaranya dengan peringatan maulid yang setahun sekali ini nah, yang umur kita kada seberapa hari lagi kita akan mati. Kapan lagi ini bawa inilah nanti di akhirat ikamlah kada jadi kusiksa ujar Allah Ta'ala, karena ikam pernah menghormati, memuliakan nabiku, itu orang kuku sayangi. Bubuan ikam kan kada kau melihat aku ujar Allah Ta'ala, ikam kada kau melihati aku, tapi ikam anak tahu aku, ikam lihati Nabi Muhammad di situ. Anak melihati Allah Ta'ala pemurah, dilihat Nabi kita pemurah. Anak melihati Allah Ta'ala yang maha alim, maha berilmu, lihati Nabi kita yang ilmunya ilmu awalin wal akhirin, ilmu orang terdahulu dan akan datang itu Nabi tahu, karena di situ semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesempurnaan. Nah, segala kesempurnaan itu diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala ingin kasih unjuk kepada kita bahwa ada ciptaanku yang tidak ada celah untuk tidak ada celah untuk mencari kekurangannya. Ciptaan Allah Ta'ala langsung ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dulu ada kalau di zaman bahari kan, di zaman Nabi kita belum diutus itu orang untuk menulis syair ya, para pujangga, ahli-ahli pramasastra bahasa Arab bahari, sampai ada namanya pasar ukas. Pasar ukas itu dimana di pasar itu pasarnya orang membaca sajak, membaca syair-syair yang baik-baik, yang indah-indah, yang juara syair yang terbaik biasa dipasang di pintu Ka'bah. Hebat di zaman itu. Nah, pada zaman syair, gencar-gencarnya syair, rami-raminya syair, turun Al-Quran yang mengalahkan semua itu, luar biasa. Nah, lalu di antara penyair-penyair waktu itu ketika Nabi sudah dewasa, sudah Nabi kita diutus jadi Nabi, itu ada di antara penyair yang luar biasa. Penyair ini spesial penyair yang bisa merusak karakter orang, bisa memberi supan orang jarang banjar dengan sirin maulah syair. Orang ini asal bikin syair, misalnya si orang itu mau bikin saya malu ya, tidak dihormati orang lagi lah, ditulis saja itu, inya menuliskan syair, pasti orang terpengaruh dengan syair yang ditulisnya. Hebatnya orang itu. Lalu bubuhan kafir Quraisy, bubuhan kafir waktu itu, bubuhan kafir termasuk Abu Jahal, bubuhannya bersepakat menyewa orang ini nah, penyair ini ya, untuk merusak karakter Nabi kita. Kita sewa ini jar, supaya dia bisa mencari menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, Nabi kita, supaya ini hendak dijelek-jelekkannya. Ini penyair penulis syair yang profesional. Oke jarnya, terima, kami terima. Ini DP-nya, duitnya bayar, dibayar dengan bayaran yang cukup besar. Tapi syaratnya jadinya aku biasanya harus melihati orangnya dulu, melihati orangnya, supaya aku bisa membuat syair sesuai dengan fakta orangnya itu, sesuai dengan faktanya itu bisa kita akan kita olah supaya jatuh nama orang itu, menjatuhkan karakter seseorang. Ujar bubuhan ujar yang
penyair bayaran tadi yang merusak karakter orang tadi, bisa saya ketemu dengan orangnya, rupanya kada pernah bertemu Nabi. Tukang syair bayaran ini, bisa saya ketemu orangnya. Jadi ujar orang bubuan ujar bubuan kafir, ikam ketemu aja orangnya di inya biasa lewat lorong itu, nah jalan itu, di jalan itunya lewat orang itu. Nabi kita maksudnya tuh. Nah, apa ujarnya, aku orangnya kada tahu, apa-apanya kada tahu, apa ujar orang kafir waktu itu. Tapi lain orang munafik lah. Kalau orang munafik memang benci dengan Nabi kita. Orang munafik memang benci, ini orang kafir. Jadi ujar orang kafir, dia ada sering lewat di jalan itu. Di jalan itu, ikam temui aja di situ. Mungkin apa? Aku kada tahu orangnya. Ujar orang kafir, ikam kalau melihat orangnya itu pasti berbeda dari yang lain. Pasti ikam tahu orangnya. Nah ulah kan kena syair jahat gasaninya supaya ngarannya kada bagus, supaya kada diterima lagi. Maksud orang kafir ini bukan menjelekkan Nabi, ingat. Itu bukan supaya Nabi dijelekkan, itu bukan karena benci, karena supaya Nabi kada lagi mengajarkan agama Islam, agama tauhid. Bubuannya kan menyembah berhala. Orang kafir itu tetap tahu bahwa Nabi kita itu bisi keistimewaan. Kalau orang munafik memang kada ketujuh dengan Nabi. Makanya orang kada ketujuh baca sholawat itu tuh ciri-ciri orang munafik. Kenapa sampai orang kafir itu pada ikam tahu seorang karena orangnya pasti membeda. Ikam tahu seorang membedakan orangnya. Pada orang kafir itu kada sadar sebenarnya, kada sadar. Artinya kalau inya bisa membedakan, kada mungkin inya bisa mencari celah yang kada baiknya itu kan kayak itu. Lalu dijagainya Nabi kita. Ada yang lewat, ini lain. Begitu melihat Nabi kita, cerok, nurnya, kok kayak itu, ini pasti, kayak itu di hatinya kan, merontak di hatinya ini, rasa kagum. Ini pasti orangnya ini sudah kada mungkin lagi, ini pasti orangnya ini. Aku cari aja dulu. Kalau ada sisi jeleknya orang ini, kawa rambutnya kah, telinganya kah, matanya kah, jalannya kah, kawa aja aku ulah syair sebiji aja, misalnya di tangannya. Mungkin kita kan dilihat di batiskin sudah ada rastung, kawa aja mau ulah dilihat matanya, rambutnya sempurna, kada kawa sebiji, kada kawanya ini hatinya kok aneh. Kenapa aku cinta lawan orang ini? Kan kada ada pengaruh apa-apa, bukan sihir kan. Itu kehebatan Nabi kita. Itu Nabi pian beratan tuh Nabi kita yang mencintai kita, Nabi yang mencintai kita. Itu Nabi kita yang terbaik tuh kena, yang menyayangi pian, merangkul pian. Kalau ulun ceramah wadah pian ada isi nasihat masih ada kasar-kasarnya. Kalau Nabi bicara, Nabi itu nang kayak mutiara, emas, intan, pian kada bakalan mau meninggalkan Nabi kita. Sayang badar Nabi kita dengan kita. Makanya jangan kita pisah sholawat dengan Nabi kita. Yang pendek-pendek aja kita, orang-orang pengoler kayak ini, baca yang pendek aja dulu. Karena panjang ayo baca sekali dua. Banyaki baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang mencintai kita. Lewat Nabi kita dari depan kada kawa, tambah cintainya. Dari belakang diintainya. Kalau dari belakang kawa, sedikit aja diketiaknya kah, di mananya kah, di sini kah, atau di omongannya kah, dari fisik kada kawa juga, langsungnya datangi boleh kakaknya duitnya. Kenapa jarak? Kenapa aku mencari? Kada ada celah jeleknya. Dan aku itu karena itu Nabi aku Islaminya karena melihat. Makanya Abu Jahal itu kada beriman pada ilmu Allah Ta'ala. Abu Jahal sampai ke mati itu Abu Jahal sampai ke mati itu kada beriman dengan Nabi kita kan. Kenapa inya? Di antaranya inya memang kada sempat melihat Nabi kita. Padahal hidup sering ketemu Nabi, tapi inya kada bisa melihat Nabi. Karena dia berpendapat kalau saya lihat, ujar Banjar itu sekidipan aja melihat Nabi, aku pasti masuk Islam. Artinya tahu bahwa Nabi itu benar. Tapi kan kafir pada ilmu Allah Ta'ala kada kalau kita umpat campur itu urusan Allah Ta'ala itu. Abu Jahal itu kada pernah melihat Nabi itu. Jadi mau melihat Nabi tunduk kayak itu, kada maunya melihat.
Abu Jahal tuh. Nah, itu keistimewaan Nabi kita, itu dari segi fisik, apalagi batinnya. Andai kata bubuhannya itu melihat nur Nabi kita, melihat apa yang ada di dalam batin Nabi kita, ruhnya Nabi kita, memandang Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, bukan Nabi Muhammad adalah anak Abdullah, maka semua orang anu tuh beriman. Cuma masalah iman ini kita kada boleh menggaduhi. Kalau pang kita bepada anu cakanya pang Allah Ta'ala berislam beratan orang sa dunia, kau ay Allah Ta'ala mahandaki. Cuma ujar Allah Ta'ala aku kada mau. Tapi Allah Ta'ala hanya menyatakan bahwa innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling benar agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama selain agama Islam ditolak, di akhiratnya termasuk orang rugi. Artinya agama kita agama istimewa, luar biasa, dunia akhirat selamat sempurna. Dan ada kesarasian yang luar biasa kalau orang menjalankan Islam. Tapi orang Islam bobrok, orang Islam anu habis-habisan. Makanya orang Islam jangan tampilkan yang kada baik sama orang penganut agama lain. Kada melihat ke Al-Quran dan hadis ajaran Islamnya. Inya melihat kepada bubuhan kita. Amun kita buruk, disangkanya itu ajaran Islam. Jadi amun orang Islam itu buruk, itu bukan ajaran Islam, itu pribadinya yang melanggar ajaran agama Islam. Supaya kita kada tapi melanggar agama Islam ini, bahkan kita bisa menampilkan yang lebih baik, memberikan keberkahan kepada sesama umat Islam dan juga kepada orang non-Islam. Kenapa? Kayak apa? Beparak dengan Nabi Muhammad, banyaki baca salawat sallallahu alaihi Muhammad, insya Allah penganut agama lain aja selamat dengan kita. Inya kada bakalan kita bom, bahkan inya terlindungi. Adem kita anggap saudara setanah air, tapi bukan saudara seagama. Itu kan itu aja. Tenangnya kenapa? Karena ada Nabi Muhammad di dalam jiwa kita. Kalau orang ada di dalam jiwanya Nabi Muhammad itu, maka dia Nabi Muhammad sembahyang, inya sembahyang. Nabi Muhammad baik hatinya, inya baik hati. Nabi Muhammad puasa, Nabi Muhammad bahaji, Nabi Muhammad beribadah, Nabi Muhammad nyembah Allah, tidak mensyarikatkan dengan yang lain. Kenapa? Karena inya bisa pintar. Kenapa? Ada Nabi Muhammad di dalam hatinya. Dan kayak apa supaya maandak Nabi Muhammad di dalam hati? Bagi kita pemula, mulailah banyak aja baca salawat kepada Nabi. Mau ingat atau tidak, tetap ada manfaatnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau membaca salawat yang lain kah? Salawat Ibrahimiyah kah? Salawat Kamilah kah? Salawat Tibil Qulub, salawat macam-macam salawat, sampai 200.000 lapas tentang salawat itu diulahkan ulama, supaya salawat yang kita baca itu bukan hanya berfungsi salawat, tapi berupa doa untuk kita berataan. Baca salawat supaya kita tambah parak dengan Nabi kita. Itu aja lagi kenikmatan. Apalagi umur 50, 40, kalau banyak berpikiran yang lain, karena stres tuha. Kayak orang bebungolan, supaya muha kita berbinar-binar. Ulun jua panglah ini mendekati 60 jua. Kalau supaya kita nyaman hidup di dunia, nyaman di akhirat, nyaman berkumpul Nabi, banyaki baca salawat. Itu lagi ibadah kita. Quran pang kayak apa jar kada dibaca, baca juga Quran. Istighfar pang baca juga istighfar, sembahyang malam baca juga. Itu semua ibadah yang disuruh oleh agama kita. Salawat ini spesial Allah Ta'ala menyuruh di Quran. Kalau menyuruh, jadi kalau orang kada ketujuh dengan salawat, itu orang munafik. Kalau nya pada koler, memang anu nafsu, itu biasa. Memang nafsu manusia mendinding dia untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau benci dengan salawat, itu pasti munafik. Orang munafik itu. Orang benci dengan salawat berarti benci juga dengan Nabi. Aneh kan? Nabi yang menyelamatkan kita, kena bahkan di dunia ini, bahkan sekarang ini, Nabi nih yang menyelamatkan kita, yang menyenangkan hati kita. Hati kita bisa tenang, segala kenikmatan itu semua dari Nabi. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa mutalaqqan an zainil wujud. Itu dari Nabi kita berataan yang bagus-bagus itu. Nah, mudah-mudahan kita sambung lagi spesial ma'anui Nabi aja di bulan ini. Mudahan kita bertambah cinta dengan Nabi. Dan kehadiran kita di majelis ini kan bukan untuk berkesan bagus, untuk hiburan lah ya. Ayo aja. Tapi kan bukan itu aja, agar ada hal perubahan yang signifikan terhadap kita untuk sangu kita di akhirat kelak. Kalau di dunia ini sangat singkat hidup kita, biasa aja memang
Kita kadusa bahimat jua Pak. Cuma yang kita himati, yang kita betul-betul menyiapkan itu untuk akhirat, kena ada persiapan yang santai, nyaman, asyik, ya, singkat, nyaman, asyik. Apa? Baca salawat, nyaman benar itu. Baca salawat, yang lain dibaca juga, sembahyang malam ya juga, beristighfar ya juga, gawean-gawean tahu. Cuma salawat ini melikupi semuanya, memberikan dingin semuanya. Berzikir la ilaha illallah panas, mendinginkan salawat. Sembahyang malam uyuh, mendinginkan salawat. Beribadah macam itu kan bisa ada kebosanan, yang mendinginkan salawat. Sembahyang itu dahsyat menghadap. Sembahyang ini begayaan aja kada boleh batal kalau begayaan. Tapi kenapa? Supaya sembahyang itu ini karena menghadap Tuhan, tensinya tinggi benar, tegangannya tinggi benar. Lalu di dalam sembahyang itu diandaki pulang sholawat. Ada sholawat juga di dalamnya. Nama Nabi kita juga disebut. Jadi sholawat ada di mana-mana. Kita baca sholawat itu dalam rangka apalagi nih di bulan Maulid ini. Barang siapa membaca salawat Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi Sayyidina Muhammad fil ajsad wa ala qabri Sayyidina Muhammadin fil kubur wa ala ali wa sahbihi wa sallim 12.000 kali membacanya, maka Nabi kita waktu kita mati Nabi yang menyambut 12.000 kali. Majar banyak banget, memang ngali banget 12.000 itu banyak banget, 100 aja terliur kita 12.000. Tapi 12.000 ini disuruh membaca selama bulan Rabiul Awal, mulai tanggal 8 sampai 30 hari ke depan, 29 atau 30 hari. Itu selama sebulanan itu diberi tenggang waktu membaca 12.000 itu. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri sayyidina fil kubur wa ala alihi washabbihi wasallim, dibaca 12.000 kali. Karena mun mati Nabi menyambut umat jar, Nabi menyambut tuh alahan pian beisi harta 2 triliun tuh pian bisa harta, kada ada harganya semua itu ketika kita ketemu Nabi. Nikmat pian ketemu makanan yang paling nyaman, kada ada apa-apanya ketika kita bertemu dengan Nabi. Atau bertemu perempuan cantik yang melebihi cantiknya Sri Devi, siapa yang pokoknya bebinian, bahkan bidadari sekalipun masih kalah dengan keelokan Nabi kita. Itu keuntungan besar. Bacanya apa? Modalnya bengali sedikit, nafsu dilawani sedikit, menyediakan waktu. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa qabri sayyidina fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim 12.000 kali, kurang lebih kayak itu. Laju-lajunya baca aja, jangan lambat. Sampai 5 bulan kada tuntung-tuntung bacanya. Saya kira ini dulu lah, minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya, kurang pas lah, dan mohon juga ditagurakan para ulama kita yang melihat pengajian yang ini ulun fair aja, ulun insyaallah walaupun supan ditagur orang tapi ulun terima aja daripada pian sasat kena ulun sampaikan salah kalau. Nah jadi ada kena menagur ini kan ada lip langsung ada aja, mudahan tagur biasanya ada aja guru dun waya-waya ada menagur ini kayak ini guru, mudahan ada yang menagur guru kita nih, mudahan menagur kalau ada salah dalam penyampaian, sampai yang disampaikan kekawalan kan yang sama-sama, supaya ini untuk ibadah lahir kita dan ibadah batin kita. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan kita dapat keberkahan Nabi, keberkahan para ulama, keberkahan ahlil bait, keberkahan Habib Abdullah Al-Haddad yang kita baca terus Ratib Sidin, dan keberkahan Abah Guru Sekumpul, keberkahan para wali-wali Syekh Abdul Qadir Jani, Abdul Wahab Asy'arani, Abdullah Mubarak, dan semuaan pokoknya para wali-wali beratan. Mudah keberkahan beliau, kita dan anak-anak kita ditempatkan Allah di tempat yang mulia, diampuni dosa kita seumur hidup lahir dan batin, dan diluaskan rezeki di dunia ini. Banyak duit kita dipakai untuk ibadah kepada Allah. Ya kalau dengan banyak duit kalau kita pakai umroh, kita kawah berhaji, kau bangun masjid, kau bangun pondok pesantren. Tapi kalau ulun ada lebihnya ulun pakai bebini. Kalau ulun lah pakai bebini. Kalau pian jangan. Kalau Pak Amri jangan ya. Untuk bangun yang lain kalau saya pakai bebini lagi. Cukup orang-orangnya aja. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Hadanallahu ikum jama'in. Wallahu muwafiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana